Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, saya pernah bekerja 9 tahun yang lalu Ustadz di pembibitan sengon. Singkat cerita, saya mengambil sesuatu, ini saya edit sedikit supaya tidak terlalu panjang. Saya mengambil sesuatu di tempat kerja saya dan sekarang saya terus dihantui rasa bersalah. Saya ingin mengganti atau mengembalikan barang yang pernah saya ambil itu, akan tetapi tempat tersebut sudah lama tutup. Dan saya usahakan untuk mencari-cari siapa keluarga pemilik pun sudah tidak ada yang tahu. Kemudian kalau kondisi begini ini bagaimana Ustadz solusinya dari permasalahan ini, mohon pencerahannya. Masya Allah. Ini pertanyaan tidak muncul kecuali di hati orang yang punya sifat warok. Warok ini penting. Memang kita itu harus memiliki sifat takut kepada Allah. Hingga pada hal yang sekecil itu pun jangan jadi kendala untuk kita mendapat ridha Allah. Jangan jadi kendala untuk kita bisa mendapatkan ridha Allah atau jadi kendala untuk kita masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu semoga Allah beri istiqomah bagi penanya tersebut di warok yang begitu baik. Memang kalau kita itu ahli ibadah tapi nggak punya sifat warok juga nggak ada gunanya. Kita ibadah lancar tapi makan uang orang lancar juga. Na'udzubillah. Fa'anna yustajab lah. Gimana mau diterima ibadahnya, gimana mau diterima doanya kalau orang tersebut nggak punya sifat warok. Bahkan ada yang mengatakan ini hadis, ada yang mengatakan ini perkataan salaf, yang dimana disebutkan lau shallaitum hatta takunu kal hanaya wa sumtum hatta takunu kal autar. Kalau kau itu sholat sampai bungkuk seperti pohon atau daunnya pacar atau mungkin kayak padi yang merunduk gitu, puasa sampai kurus kayak senar, ya. La yataqabbal dzalika illa biwara'in hajiz. Semua itu nggak diterima kecuali kalau kita punya sifat warok, hati-hati dalam memakan haknya orang. Maka itu saya apresiasi yang bagus untuk pertanyaan orang tersebut yang memikirkan bagaimana kalau orang seperti ini ada banyak enak, ya. Yang kadang-kadang orang nggak berpikir sudah makan haknya orang udah lupa. Kalau apabila umpama pejabat pemerintahan itu punya sifat seperti ini nggak akan makan uang rakyat. Kalau apabila ulama punya sifat seperti ini nggak akan jual belikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Rakyat juga seperti itu, nggak ada yang terdolimi. Maka itu sekarang apa solusinya bagi orang yang seperti itu? Solusinya mencari pemiliknya dan berikan haknya. Tadi disampaikan oleh Habib Hasan, syaratnya taubat itu ada berapa? Ada 3. Itu kalau antara kita dengan Allah. Tapi ditambah satu lagi syarat yang keempat antara kita dengan manusia. Apa itu? Yaitu memberikan raddul madzalim, memberikan haknya. Jadi kita kalau mau taubat sama Allah, urusan maksiat kayak zina, minum khamr dan lain-lainnya, maka kita pertama bertaubat itu kita menyesal, meninggalkan, janji tidak akan kembali selama-lamanya sampai mati. Itu taubat, namanya taubat nasuha. Plus kalau antara kita dengan makhluk, mengembalikan haknya. Kita ngambil uangnya orang, kita ambil motornya orang, kita ambil barangnya orang, maka kita mesti bertaubat yang 3 plus kita kembalikan. Makanya minta maaf dengan orang tersebut. Makanya itu adalah hal mutlak yang penting untuk dilakukan. Saya pernah didatengin jamaah saya. Jamaah saya itu mendengar ceramah saya waktu itu mengatakan bahwa Imam Syafi'i beliau berkata, man ustu'fiya walam ya'fu fahuwa syaitan. Barang siapa yang dimintain maaf tapi nggak mau memberikan maaf, itu setan. Jadi ada orang udah dimintain maaf nggak mau ngasih maaf.
Kata Imam Syafi'i, kalau ada orang didatengin, dimintain maaf, nggak mau ngasih maaf, itu bukan orang, itu setan. Itu. Ya ini sifatnya udah sifat setan. Makanya mungkin anak kita kalau mau lihat penampakan perlu datang ke rumah orang itu. Kalau mau lihat setan. Ya. Kemudian setelah saya ceramah seperti itu, jamaah saya datang ke saya. Habib, fulan setan. Kenapa? Saya sudah datang ke rumahnya, saya minta maaf. Tapi ditolak Habib. Kan kata Imam Syafi'i, orang yang dimintain maaf nggak mau ngasih maaf itu setan. Berarti dia setan Habib. Saya jawab, oh nggak mau Habib. Nggak dikasih maaf. Setan nggak Habib? Kelihatannya pengen ngambil fatwa dari saya untuk mengatakan bahwa orang ini setan. Ya akhirnya ya mungkin ya betul setan. Tapi saya mau tanya, kenapa kok orang itu nggak mau ngasih maaf? Bib, saya pernah waktu itu utang uang kepada dia belum bayar sampai sekarang. Saya cuma minta maaf tapi nggak ngembaliin duitnya. Wah, dia setan sampean iblis. Ya. Orang nggak mau minta maaf, kembalikan dulu hak orang itu. Nah ceritanya kita itu kalau urusan sama manusia, balikin haknya. Balikin haknya, minta maaf. Baru syarat taubat yang keempat ini kepenuhi. Nah sekarang jadi masalah, yang punya siapa? Sudah bertahun-tahun yang lalu dia terhantui nyari orangnya nggak ketemu. Kata sebagian ulama, kalau udah kita nggak mampu mendapatkan orang tersebut, nilai aja. Berapa nilai barang tersebut? Umpama waktu itu 100.000, ambil uangmu 100.000, sedekahkan dan niatkan sedekah ini pahalanya buat orang yang kau ambil haknya dulu. Ini sedekahkan fakir miskin atau ke masjid atau semua dengan niat, ya Allah ini uang 100.000 adalah uang orang yang dulu saya ambil nggak ketemu. Bisa jadi dia masih hidup, bisa jadi dia meninggal. Kalau meninggal ya sudah, kita niatin untuk amalannya di barzakh, di akhiratnya dia. Maka itu yang harus kita lakukan untuk minta maaf atau mengembalikan hak orang tersebut. Akan tetapi kalau itu sudah kita lakukan, terus kita temukan pemiliknya setelah beberapa tahun, tetap wajib kita mengembalikan. Bukan berarti ketika kita udah sedekain, setelah 5 tahun, ketemu si pemilik barang yang kita ambil. Kita nggak bisa, maaf ya saya sudah kembaliin, kemana? Ke masjid. Apa urusannya? Anda ambil hak saya, balikan ke saya dan masjid. Maka wajib tetap kita kembalikan. Tapi kalau nggak ketemu, aman. Dia ini udah mendapat pahala dari uang yang kita sedekahkan untuknya. Jadi ini solusi yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak makan haknya orang sama sekali. Ya, naudzubillah. Ini yang hal seperti ini nih, maaf, kadang-kadang dianggap enteng. Khususnya kayak tanah ya, tanah. Man iktata'a ardon. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengeklaim tanah orang, walaupun cuma 1 senti, orang tersebut diharamkan oleh Allah untuk masuk surganya. Untuk 1 senti. Gimana 1 meter? Karena maaf, kadang-kadang yang di kampung, yang khususnya di daerah-daerah pedesaan, menganggap remeh. Tanah orang diakuin, sertifikat ditambahin. Ini Rasul sudah mengingatkan 1400 tahun yang lalu. Jangan 1 meter, 1 jengkal pun, 1 senti pun dipertanggungjawabkan oleh Allah. Dan orang yang mengambil, mengakui hak orang, itu adalah haknya, tidak akan diberikan keridhaannya oleh Allah dan tidak akan pernah dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hati-hati dengan haknya orang. Jangan sampai kita makan haknya orang. Selain itu perbuatan zalim, itu adalah penyakit, racun untuk kehidupan kita. Belum lagi nanti kalau hak itu kita makan. La haula wala quwata illa billah. Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Ya, kalau kita mau sholat ada najis saja kita nggak bisa. Gimana kalau kotoran itu di daging kita? Maka setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, yang paling berhak menerimanya nanti di akhirat adalah neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu warok penting, jangan mudah-mudahnya makan hak orang,
mengambil hak orang dan lain-lain, itu akan dipertanggungjawabkan di mahkamah yang tidak akan pernah bisa untuk disogok, di mahkamah keadilan yang gak akan pernah berbuat zalim. Hakimnya adalah zat yang paling agung, ahkamul hakimin, Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu Habib Hani.